Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Tetap semangat belajar dari rumah ya. Di video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tonton video hingga akhir ya. Tumbuhan sebagai salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang, serta bertambahnya daun. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, sedangkan perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain melalui biji, tunas, umbi, dan spora. Sedangkan contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara stek dan mencangkok. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Biji terdiri dari embrio, kotiledon atau keping biji, dan kulit biji atau selimut biji. Embrio adalah calon tumbuhan baru. Kotiledon atau keping biji adalah cadangan makanan untuk tumbuhan baru selama masa pertumbuhan. Kulit biji berfungsi untuk melindungi biji dari kerusakan yang berasal dari luar biji. Biji akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Pertama kali akar tumbuh, lalu tunas, kemudian daun, dan batang. Tumbuhan akan terus tumbuh menjadi besar, lalu berbunga, berbuah, dan berbiji. Tahap perkembangbiakan biji menjadi tumbuhan disebut dengan siklus atau daur hidup. Di buku tematik halaman 155 terdapat gambar yang menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Daur hidup yang dimulai dari biji, selanjutnya biji akan berkecambah, lalu tumbuh. Kemudian akan terus tumbuh sehingga ia akan berbunga dan berbuah. Dari buah tersebut akan menghasilkan biji kembali. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah rumpun. Contohnya pada pohon pisang dan bambu. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Beberapa jenis tumbuhan memiliki umbi pada bagian akar dan batangnya. Umbi merupakan bagian tanaman yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selain itu, umbi juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Umbi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, umbi batang, contohnya kentang dan ubi jalar. Yang kedua, umbi lapis, contohnya bawang dan bunga bakung. Dan yang ketiga, umbi akar, contohnya singkong, wortel, dan lobak. Beberapa tumbuhan tidak dapat menghasilkan bunga dan biji. Tumbuhan yang tidak menghasilkan bunga dapat melakukan perkembangbiakan dengan menggunakan spora. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman hias suplir. Spora pada tanaman suplir terdapat di permukaan bawah daun. Jika diamati, pada permukaan bawah daun suplir terdapat banyak bintik coklat. Bintik-bintik coklat itu disebut kotak spora. Di dalamnya terdapat serbuk spora yang sangat kecil dan berukuran mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan mata, kecuali dengan alat seperti mikroskop. Serbuk spora mudah terbawa angin dan air. Jika spora jatuh pada tanah yang subur dan lembab, spora akan berkecambah dan menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya, perkembangbiakan dengan teknik cangkok dan stek.
Perkembangbiakan secara buatan dilakukan untuk mendapatkan tumbuhan baru dalam waktu yang lebih cepat. Teknik cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkambium seperti mangga, jambu, dan durian. Cara mencangkok tanaman dapat kalian melihat langkah-langkah pada buku tematik halaman 181. Selamat mencoba! Teknik stek adalah cara yang paling mudah, yaitu dengan menanam potongan batang tanaman. Contohnya, stek batang pada singkong. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.